Oh, Pastinya jadi baru. customer ini ganti rack baru dari bengkel luar itu nggak cerita. Begitu pengerjaan kita cek, nggak taunya racknya sudah diganti baru. Jantra kaki-kaki pernah dilaporkan ke polisi, berdirinya Jantra itu dari tahun 2000. Dari tahun Jadi si ahli spesialis kaki-kaki mobil ya ada di sini. Ya kayak awakmu tuh. Apa kabar? Baik Pak Jono. Ini dari mana Pak Jono? Dari Serang. Dari Serang? Iya. Oke ya Pak Jono. Kemarin kan Grebek cabang Serang nih. Iya. Sekarang giliran Lebak Bulus. Iya, siap Pak Jono. Jadi guys, sekarang saya berada di cabang Lebak Bulus. Alhamdulillah ini perjalanan lancar dari tadi kemanapun hari ini. Alhamdulillah lancar, nggak macet. Mungkin seputaran deket-deket aja ya, tapi alhamdulillah udah Grebek Lebak Bulus ini saya bersama dengan Pak Yatno, CM-nya cabang Lebak Bulus gitu. Rame nih Pak Yatno. Rame Pak Jono. Ini untuk hari ini reservasi penuh juga Pak Jono. Reservasi penuh ya? Penuh, reservasi penuh. Untuk hari ini juga mobil masuk, keluar masuk banyak Pak Jono. Keluar masuk ya? Iya. Jadi alhamdulillah, yuk guys kita intip ya. Alhamdulillah rame. Ini mobil apa aja nih? Nah ini kalau untuk mobil tadi untuk Alphard Malva itu udah selesai. Ini untuk mobil C9 ini juga pengerjaan HRV, ini triple play juga. Untuk pot juga, ini pot pengerjaannya dari shockbreaker, ini shockbreakernya bunyi Pak Jono. Jadi guys, cabang Lebak Bulus ini juga ada layanan scoring, balancing, juga nitrogen. Biasanya nitrogen buat fasilitas yang jadi member ya. Bener Pak Jono. Itu ya, oke. Nanti satu hari berapa unit biasanya? Kalau untuk satu hari ini kurang lebih 15 sampai 20-an unit. Sampai 20 unit. 20 unit. Jadi 20 unit bisa ya? Bisa untuk 20 unit. Jadi gantian semisal nih untuk hari ini siang ntar jam 12 jam 12 sampai jam 1-an udah selesai langsung dimasukin mobil. Oh gitu. Nah, terus dengan adanya kebijakan baru ini kemarin saya suruh nge-proof untuk kebijakan ada coffee break gitu katanya. Ya, kalau untuk coffee break di Jakarta ini sangat mendukung Pak Jono. Sangat mendukung ya? Sangat mendukung. Jadi untuk coffee break sendiri ketika ini mobil rame jam 8 kita udah mulai pengetesan, jam 9 kita udah mulai estimasi semua, baru coffee break jam 10 sampai 20 menit. Pengerjaan selesai, kita selesai paling kurang lebih jam setengah 12 sampai jam setengah 2-an. Jadi satu unit bisa 3 jaman gitu ya? Iya, kurang lebih 3 jam sampai 4 jaman. Sampai 4 jam ya? Jadi makanya bisa sampai sore itu bisa sampai 16, 20 unit gitu ya? Iya benar Pak. Loh kalau misalnya overload nih, ini aku bayangke emang sih dari dulu guys, ini Jantra kaki-kaki yang ada di Lebak Bulus Jaksel ini emang dari dulu nggak ada sepinya, alhamdulillah rame terus. Makanya kadang itu pengerjaannya sampai luber-luber, bahkan banyak yang diderek ya. Banyak diderek dari disub gitu ya. Karena parkir sembarangan, maka dari itu akhirnya kita batasin. Jadi kalau overload kita kirim ke Ciledug gitu. Jadi guys, Jantra kaki-kaki juga udah ada di Ciledug kurang lebih sekitar bangsa hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Jadi kalau di Lebak Bulus penuh itu bisa langsung ke Ciledug. Kalau di Ciledug jangan khawatir guys, slotnya kurang lebih sekitar season pertama bisa 20 unit. Jadi kalau ada 2 season ya 40 unit. Dan fasilitasnya juga lebih lengkap yang di Ciledug. Ini Jantra kaki-kaki yang di sini nih Pak Yatno, ini
berdirinya Jantra itu dari tahun 2000. Dari tahun Jadi ini bengkel nih udah 23 tahun yang lalu udah ada itu loh. Keren banget. Jadi ini legend banget. Legend banget. Jadi banyak juga montir-montir yang udah sukses, bahkan yang jadi ahli spesialis kaki-kaki mobil ya ada di sini. Banyak sekali ya, kayak awakmu tuh. Ini ulang tahun. Saya bergabung di Jantra Kaki-Kaki kurang lebih 6 tahunan Pak Joko. 6 tahunan ya, iya. Aku sorry. Maaf guys, ini lagi berdiri di slot. Ini proses. Ini shockbreaker ya. Iya Pak Jono, ini untuk shockbreaker ini pengecekan dari shocknya itu tadi kan ada bunyi juga produk gitu. Sama untuk busingnya ini udah mulai jebol Pak Jono. Oh, pada jebol semua. Jebol. Jadi di sebelah kanan ini bunyi produk Iya, biasanya kalau busing udah jebol itu efek dari shockbreaker. Efek dari shockbreaker. Ya, karena tekanan shockbreaker nggak mau nahan, jadi lossnya ke busing. Ya. Jadi untuk shockbreakernya udah nggak nahan, otomatis itu mati itu. Lemah gitu ya. Le, hati-hati ya pengerjaannya ya. SOP ya, sing teliti. Keselamatan kerja juga dipikir, oke? Apalagi buka-buka pir, bisa kena muka pir ya. Hati-hati ya, sing penting ya. Ya. Ini CRV. Pakai men ya SUV-nya ya. Oke. Nah, ini juga shockbreaker ya. Shockbreaker ini Pak. Jadi Mas, rata-rata ini yang rusak ini shockbreaker ya. Shockbreaker juga sama untuk register Pak Jono. Register ya. Gitu. Kalau untuk yang mobil sebelah ini udah selesai. Ini udah selesai. Juga udah di sporing. Udah. Ini sporing belum Pak Jono? Tinggal nunggu sporing. Ya wis, oke deh, nanti kita lanjut ya. Baik Pak Jono. Aku tak ngopi sih. Baik, ya. Siap. Orang nawarin ngopi. Ngopi dulu guys. Ya. Udah ngopi nih sama Pak Yatno. Ya. Pak Yatno, kopi ini enak. Nanti dilanjut sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Mas, saya Jono Pak. Perbaikan? Iya. Mobil apa Mas? Itu Avanza. Avanza. Ya. Udah ditanganin belum? Sudah. Oh sudah. Lagi proses. Oke. Dari mana Pak? Saya dari Bekasi Pak. Dari Bekasi. Oh Bekasi. Ya. Jati AC atau apa Pak? Saya Jatiwarna. Oh Jatiwarna. Ya. Jatiwarna. Terus tahu dari mana Pak? Saya kebetulan tahu dari Instagram sih. Dari Instagram ya Pak. Banyak sesuatu. Ya. Ini saya tanya Pak, itu Bapak ini tadi datang, terus disambut dengan chip mekanik atau admin Pak. Gimana Pak pelayanannya Pak? Pelayanannya cukup baik. Cukup baik ya. Soalnya saya di sini juga sambil sidak sih Pak, gitu loh. Iya, jadi emang saya grebek per cabang itu saya juga minta klarifikasi dengan para customer gimana pelayanannya gitu ya. Cukup baik ya Pak ya. Tadi saya datang dari teman-teman di sini, lalu langsung ditujukan ke admin. Oh gitu, iya. Lalu setelah itu kita test drive, pengecekan. Iya. Setelah pengecekan baru keluar estimasi yang terjadi apa gitu. Iya. Diedukasi nggak Pak? Iya. Tadi diedukasi ya, karena kami customer harus berhak dapat edukasi Pak. Iya. Gitu. Jadi dikasih tahu ini yang misalnya kakinya yang kena apa aja, yang urgent mana, yang masih bisa dipakai yang mana. Gitu. Nah ini ngomong-ngomong soal harga nih Pak, soal harga gimana? Mahal atau sedang atau murah atau gimana? Menurut saya sih sedang-sedang aja, nggak murah, mahal, tapi sedang-sedang aja ya. Asalkan ya satu kualitas yang baik. Baik Pak, ini saya jaga betul ini karena juga program grebek cabang ini kan juga tujuannya untuk quality control juga. Saya juga pengen tahu yang ada di cabang itu seperti apa sih kinerjanya mereka gitu Pak gitu. Wah ini terima kasih banyak Pak atas masukan dan sarannya. Makasih atas kepercayaannya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
Alright, fire 'em up! Lagi apa semua ini? Kayaknya kok so wibu. Ngurus ini. Nih sopo iki? Oh, staff admin. Nih staff admin. CS-nya nggak ada, Po. CS-nya ini Pak Jono. Oh. Ini CS. Oh. Seharusnya CS loh, gitu loh ya. Gitu seharusnya. Hari ini menyenangkan. Alhamdulillah ya. Iya, tapi berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Wow, gak kebanyakan Po 5 orang ini. 5 itu sama Mbak Dian yang sosmed Pak. Oh, Nah, khusus sosmed. Ya, kalau misal untuk admin 2, CS 2. Kalau untuk Mbak Mela untuk keuangan. Ya, kayaknya kalau 5 orang di sini itu sewempit ya. Tapi mau gimana lagi guys? Soalnya Lebak Bulus ini juga bengkelnya kecil, nggak begitu besar. Jadi ya apa adanya, beda sama yang di cabang Serang kemarin. Wow, kelebihan space gitu loh. Ini kalau ini kekurangan ya. Ini Mbak Rina gabung di Jantra Kaki-Kaki udah berapa lama? 1 tahun 6 bulan ya. Oke. Ini Mbak Ida? Sama. Oke. Kamu yang orang Jawa Timur ya? Orang Nganjuk, Nganyu. Kamu orang mana? Oh, Ciamis, Jawa Barat ya. Nih, Hana ya. Oke, guys, makasih untuk waktunya ya kan. Yang penting kalian kerja sesuai dengan SOP, melayani customer dengan sepenuh hati gitu ya. Itu ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Oke, makasih Pak Yatno. Kok kan ngobrol nih, ngapain aku pamit? Oke, Pak Yatno, di Jakarta ini nih, cabang Jakarta ini untuk mekaniknya itu ada berapa sih sebenarnya? Kalau untuk mekanik di Jakarta itu 43 Pak Jono. 43 ya. 43 itu udah sama security ya Pak Jono. Security ya, udah ya, ada security malam ya. Oke. Jadi ada kru spore, sini juga stokis ya. Oke, ini tadi aku ngintip di stokis juga pada sibuk gitu. Pada sibuk Pak Jono. Kegiatan ini. Dia packing apa itu? Lagi packing untuk spare part sih Pak Jono. Spare part ya. Yang mau dikirim juga. Oh, mau dikirim ke cabang-cabang. Ya. Ya guys, jadi di Jantra Kaki-Kaki itu ada divisi spare part ya. Jadi namanya JTR Auto Part itu mendistribusikan ke cabang-cabang. Jadi cabang-cabang, semua cabang-cabang itu kalau butuh spare part itu ya di Jakarta sini JTR Auto Part ya. Itu JTR Auto Part itu juga ada di Jawa Tengah, juga ada di Jawa Timur. Jadi per area itu dilayanin setiap cabang gitu ya. Jadi kalau rata-rata nih JTR Auto Part yang Jakarta ini melayani yang Jawa Barat atau Jawa Timur juga? Jawa Barat melayani juga, Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada Pak Jono. Juga ada ya? Jawa Tengah. Jadi untuk khususnya yang JTR Auto Part Jakarta ini Jawa Barat pasti ya? Kadang-kadang suka Jawa Timur juga ya? Iya. Oke. Nah, terus untuk karyawan nih sampai 43 nih, ini tiap hari itu ada nggak sih yang mereka cuti sakit atau cuti keperluan lain atau cuti tahunan? Nah, sedangkan Jakarta kan sibuk nih, setiap hari kan rame nih. Itu cara ngatasin staf-staf mekanik yang kosong itu gimana caranya, Pak Yatno? Jadi kalau di Jakarta ini kan karyawan ada 43 Pak Jono. Nah, semisal ada yang nggak masuk CTP atau cuti sakit itu jadi pas waktu
apel pagi, pas waktu apel pagi itu kan krunya kan ada semua Pak Jono. Jadi yang nggak masuk kelihatan di situ. Nah, dibagi dari situ Pak Jono. Oh gitu. Untuk timnya, tim A, tim B, tim C itu dibagi. Dua gitu. Kalau semisal nih ada yang masih baru, itu kami tambahin. Oh gitu. Terus kalau semisal ada kapten yang nggak masuk, satu apa dua kapten, itu paling saya sama Pak Farid itu langsung ke depan. Jadi, iya. Pak Farid CM juga ya di sini ya. Juga. Jadi CM ada 2 ya saat ini ya di Jakarta ya. Jakarta. Ya guys, jadi di khususnya cabang di Jaksel sini Lebak Bulus ini CM-nya itu ada 2 karena kesibukannya yang luar biasa. Jadi Pak Yatno itu ada yang bantu namanya Pak Farid gitu ya. Ini Pak Farid lagi cuti nih sekarang ya. Lagi cuti tahunan. Lagi cuti tahunan nih, keren itu. Dia liburan apa kemana? Liburan Pak Jono. Baik, liburan keren. 1 minggu apa bro? 1 minggu. Jadi dari sekarang sih. Oh gitu. Sekarang ini ya. Nah, terus Pak Yatno di sini tadi kan cerita bahwa udah ada 10 bulan ya di sini ya. Udah ada 10 bulan. Ini dalam Pak Yatno kan memegang cabang ini baru sebulan nih ya. Mungkin yang dulu Rolling Jakarta belum jadi CM ya. Belum Pak. Gitu. Saya ingat betul waktu itu. Selama 10 bulan ini nih kendala apa ini yang sulit? Ini untuk kendala dari terserah kendala di atau customer komplain kah atau apa? Karena saya dengar itu dulu itu Jantra kaki-kaki pernah dilaporkan ke polisi atau ke Koramil gitu loh. Itu tuh waktu itu. Biasa customer marah-marah atau apa biasa. Yang tidak sesuai dengan harapan ya kan. Padahal waktu itu juga ada edukasi, juga ada pencerahan atau apa gara-gara overtime atau apa gitu loh. Iya. Kalau di Jakarta ada Pak Jono, itu satu cerita aja, nggak apa-apa, nggak usah kita tutupin karena kan belum tentu kita yang salah kan. Benar. Bisa jadi customer itu salah paham, miscommunication atau apa nih. Dulu itu pernah mobil juk ya Pak Jono ya. Mobil juk itu pernah pengerjaan ke sini. Mobil juk itu triple play kayak kaki, Rexter, sama shockbreaker. Nah, terus dari customer sendiri udah pakai itu 6 bulan sampai 7 bulanan. Itu baru merasakan berat di bagian setirnya. Oke. Setirnya berat. Nah, itu di bagian setirnya berat, terus balik ke sini. Kalau untuk setirnya itu kan dari awal emang udah dijelasin. Kalau misal habis rekondisi, servis, kita kan penggantian untuk busing-busing sama untuk bearing pinggirnya Pak Jono ya. Itu serba baru semua ya itu ya. Baru semua. Penggantian spare part dalamannya ya. Iya, untuk penggantian spare part dalam itu baru semua. Nah, itu ngeluhin berat. Nah, setelah ke sini terus kami bongkar juga untuk kondisi resternya itu masih bagus. Masih bagus, terus untuk beratnya nggak berat banget. Jadi lumayan lah untuk beratnya gitu. Nah, setelah itu customernya marah-marah. Customer pulang ganti Rexter baru itu ke bengkel lain itu ganti Rexter baru. Yang pertama itu keluarnya berat dari bengkel sini. Setelah ganti Rexter baru itu untuk Rexternya tetap berat. Tetap berat. Nah, setelah itu berat penggantian Rexter yang baru tadi balik lagi ke sini. Ke sini komplain lagi untuk Rexternya. Nah, untuk Rexternya kemarin dilihat, dicek, oh ini kok Rexter baru gitu. Rexternya baru. Jadi customer ini ganti rek baru dari bengkel luar itu nggak cerita. Nggak cerita sebelumnya. Nggak cerita. Dikira mereka komplain pengerjaan kita. Begitu pengerjaan kita cek, nggak taunya reknya sudah diganti baru. Ternyata yang dikeluhin customer tadi yang awalnya berat itu tetap berat. Terus kan dari pengerjaan kita Rexter yang awal untuk servis kita itu nggak ada masalah ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Toh dia juga ganti baru juga kasusnya berat gitu. Iya, benar Pak Jono. Sebenarnya tuh beratnya itu seberapa sih? Mobil bling van atau truk ya, atau
truk aja sekarang udah power steering loh ya saiki ya. Ini blinve dewe kan berat tuh gitu. Ini Om Dika kalau nyupir kan ya, nyupir bus dulu ekspresi wajah aman tuh berarti lah. Itu berarti seperti apa sih? Atau berarti berat kumel atau gimana gitu loh? Kalau untuk berat dibilang berat ya berat dari awalnya. Jadi yang awalnya enteng untuk untuk pinion sama untuk teflonnya itu kan diganti baru. Awalnya kan enggak, soalnya udah loncat banget, otomatis enteng banget Pak Jono. Setelah diganti itu kan berat, tapi beratnya itu enggak berat banget enggak. Jadi kalau untuk respon baliknya kayak gitu tuh masih bisa, tapi masih bisa. Oke. Iya. Gitu. Apa mergo diganti bosing baru ki ya? Jadi penyesuaian dulu ya. Harus penyesuaian dulu Pak Jono. Gitu soalnya ya? Kalau dari bengkel Jantra Kaki sendiri itu kalau pembikinan untuk teflon tadi itu harus kita bikin presisi banget. Jadi mendadak beli bikinnya ya. Bikinnya mendadak Pak Jono. Mendadak ya bikinnya. Pas rester turun kita bikinin terus dipasang. Gitu. Itu pun juga pengukurannya juga pakai sigma atau apa gitu ya seharusnya ya. Jadi pengerjaan dari Jantra Kaki itu mungkin ada ketemu agak berat-berat dikit itu perlu waktu ya. Perlu waktu Pak Jono. Jadi kurang lebih untuk waktunya semisal sering dipakai paling 1 bulanan itu. Oke, 1 bulanan ya. Nah, terus kita lanjut nih customer nih, komplain nih, marah-marah, teriak-teriak. Dilaporin ke polisi nggak ada ya? Nggak, waktu itu kan kita kan mau dilaporin polisi sama Koramil gitu. Tahun berapa ya? Itu gara-gara overtime atau apa itu ya, namanya pekerjaan kaki-kaki kan. Kalau pas ketemu ada kendala di pengerjaan kan ada aja ya kan, kayak baut selek, kayak baut patah di dalam itu kan, waduh itu harus ekstra itu kerjanya. Iya gitu loh. Untuk Pak Yatno sendiri nih kita harus fokus juga, penerimaan customer harus benar-benar kan biasanya kalau mobil masuk ke bengkel kan di test drive dulu ya. Test drive dulu. Itu customer ikut gak sih? Kalau untuk customer sendiri setelah pendataan itu disarankan untuk ikut. Untuk ikut ya. Untuk ikut. Tapi kadang-kadang nah itu sendiri, diajak test drive biar apa customer? Jadi kalau diajak test drive itu biar customer juga tahu untuk bunyinya itu dari mana, terus untuk faktor bunyinya itu di mana gitu, biar tahu langsung dijelasin sama mekaniknya gitu Pak Jono. Oh gitu. Pas di waktu test drive ya. Test drive gitu. Jadi guys, sebaiknya itu seperti yang disampaikan dengan Pak Yatno bahwa pengerjaan kaki-kaki mobil itu harus detail, harus teliti ya kan. Syukur-syukur yang pemilik mobil ikut test drive juga. Jadi bareng-bareng test drive-nya itu biar enak jelasinnya ya. Bener Pak Jono. Oh bunyinya ini di bagian bawah, oh bagian atas, oh bagian kanan, oh bagian kiri. Jadi bener-bener amanah gitu ya. Karena amanah itu juga ada artinya yang dari hati kan. Iya, dari hati. Hati itu hafal SOP perusahaan. Amanah bekerja untuk Tuhan yang Maha Esa. T, terlatih ya kan. Terus inisiatif menjawab customer gitu. Jadi sebaiknya guys, kalau perbaikan kaki-kaki mobil di Jantra Kaki-Kaki atau dimanapun berada itu sebaiknya ikut ya. Jadi untuk menghindari miscommunication, biar terbuka gitu ya. Jadi yang rusak pasti dikasih tahu sama mekaniknya. Terus yang penting dipertahankan Pak Yatno untuk kualitasnya ya, terus pelayanannya itu pesen saya gitu loh. Karena apalagi Pak Yatno sebagai chief mekanik yang bisa menghandle semuanya ya kan, dikondisikan para rekan-rekan juga harus tetap semangat ya kan, juga
diperhatikan, juga diajak diskusi juga, evaluasi juga harus gitu. Masih kan evaluasi? Masih ya, briefingnya gitu ya. Wis dipertahankan ya. Siap, Mas. Saya juga sekalian pamit, Pak Yarto. Saya mungkin pulang dulu. Besok saya ke Cirende, Grebek cabang Cirende, karena Cirende kan agak lama nih karena banyak di sana. Karena kan ada buka detailing juga, terus juga ada kafenya, kantin lah gitu loh. Keren. Besok saya ke sana. Ya. Oke. Terima kasih, ya, Pak Yarto. Terima kasih waktunya. Udah mampir ke cabang Lebak Bulus ini. Udah ngerepot di sini. Terima kasih banget Pak Seno. Terima kasih juga kopinya. Gitu. Terima kasih. Oke guys, cukup sekian grebek Jantra Kaki-Kaki yang di Lebak Bulus. Ketemu Pak Yarto dengan tadi para admin, keren semuanya. Bisa menjalankan dengan SOP, yang penting harapanku seperti itu. Oke, terima kasih guys, ikutin terus perjalanan roadshow ini, grebek 16 cabang di Jantra Kaki-Kaki. Bye.